Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 kesalahan saat kita memelihara janda bolong, baik itu Adansonii ataupun Acuminata. Bagaimana kesalahan dan solusinya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman dan bunda, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang tanaman janda bolong, oke, atau Monstera Adansonii ataupun Monstera Acuminata. Oke teman-teman, di depan saya itu ada 3 pot ya, 3 pot janda bolong. Di sini ada yang lokal, yang Adansonii biasa ya, ataupun yang Acuminata. Ini masih lumayan kecil tanamannya, belum begitu tinggi. Nah, di sini saya akan bahas tentang 8 kesalahan yang biasa kita lakukan. Oke, apa itu dan bagaimana solusinya? Kita lanjut masuk ke pembahasan. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan bahas tentang kesalahan yang biasa dilakukan, yakni media tanam. Media tanam janda bolong ya. Itu di sini kebanyakan ada juga kesalahan yang dilakukan teman-teman adalah menggunakan media tanam yang tidak poros. Tidak poros maksudnya terlalu padat mungkin ya, seperti full tanah ataupun lainnya. Kebetulan untuk tanaman janda bolong, karena termasuk kelas Monstera ya, ini memang meminta tanaman media tanam yang agak sedikit poros. Patokannya kalau kita siram, air itu akan langsung mengalir ke bawah. Jadi kalau bahasa Jawanya sih langsung asat ya, langsung kering lah, airnya langsung keluar. Itulah adalah media tanam yang disukai oleh janda bolong. Memang lembab, yang diminta itu lembab, cuman tidak basah. Untuk tanah murni biasanya kan banyak, atau mungkin banyak tanah itu kan kebanyakan dia pengikat air ya, pengikat air. Jadi saat kita siram dia agak lama keringnya. Nah itu termasuk padat. Jadi solusinya adalah kita kasih media tanam yang poros. Kalau saya memakai 2 sekam dan 1 bambu saya campur ya, itulah yang saya gunakan untuk media tanam. Tapi itu tidak patokan, bisa pakai media tanam yang lainnya. Yang penting prinsip adalah poros. Kesalahan yang pertama adalah media tanam terlalu padat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kesalahan yang biasa dilakukan penghobi untuk tanaman janda bolong ya, itu adalah terlalu sering menyiram. Oke, tanaman ini memang menyukai media lembab ya, media lembab dia suka, cuman tidak suka media yang basah atau becek yang terus menerus. Ada juga misalkan nih, misalkan kasus dia ada satu penghobi nyiramnya tiap hari sekali ya, itu kan medianya sangat basah. Biasanya efeknya adalah tanaman itu nanti cepat sekali menguning ya daunnya, terus dia busuk. Itu berarti akarnya biasanya sudah bermasalah karena terlalu lembab, terlalu becek, bisa dikatakan seperti itu. Tanaman suka lembab tapi tidak suka basah. Jadi kalau penyiraman, saran saya seminggu cukup 2-3 kali. Itu pun tergantung kondisi ya. Kalau memang milik teman-teman atau bunda sering kehujanan, mungkin itu mungkin agak bisa dikit diperlama ya. Tapi secara umum di tempat saya cuma saya siram 2-3 kali 1 minggu. Itu udah cukup. Jangan menyiram tiap hari. Oke, jadi itu adalah kesalahan yang kedua, yakni penyiraman yang terlalu sering atau terlalu becek. Kesalahan yang ketiga itu yakni penempatan. Kebanyakan penempatan janda bolong, baik itu Adansonii ataupun Acuminata, itu ditempatkan di tempat-tempat mungkin ruang tamu, mungkin teras rumah, yang mana kurang sirkulasi udara. Jadi kita membahas tentang angin. Tanaman juga tetap makhluk hidup, dia membutuhkan udara, membutuhkan angin ya untuk berkembang. Jadi kalaupun teman-teman atau bunda menempatkan janda bolong ini di ruangan ya maksud saya, itu tetap paling tidak 1-2 hari selama seminggu itu juga tetap dikeluarkan. Kenapa? Dia tetap butuh sirkulasi udara. Oke, jadi tidak bisa kita serta-merta saat masuk rumah ya besok di situ terus, tidak bisa. Dia tetap butuh sirkulasi udara yang cukup. Efeknya kalau terlalu kurang sirkulasi udara, nanti ruas-ruasnya biasanya akan lebih panjang dan berwarna agak sedikit keputih-putihan. Berarti dia kurang sirkulasi dan mungkin kurang cahaya matahari.
Oke, jadi kurang sirkulasi tidak baik untuk janda bolong atau acuminata. Kesalahan yang keempat itu ada hubungannya dengan sirkulasi, yakni cahaya matahari. Kebanyakan tanaman yang ditempatkan di dalam ruangan atau indoor, dia kan hidup juga di situ ya, biasanya kurang sinar matahari. Hubungannya dengan sirkulasi juga hampir sama. Biasanya ruas-ruasnya seperti ini akan memanjang ya, memanjang, terus warnanya akan agak sedikit keputih-putihan karena kurang klorofil ya. Jadi tetap solusinya itu 1 minggu keluarkan 1-2 hari, mungkin Senin sampai Selasa itu dikeluarkan dulu, nanti bisa Rabu sampai seminggu dimasukkan lagi ke dalam rumah. Itu adalah juga hubungannya dengan cahaya matahari. Tempatkan di tempat yang terkena matahari cukup, walaupun tidak minta full tapi cukup sinar matahari. Kalau di teras rumah mungkin atau di kebun itu sudah biasanya sudah cukup ya. Cuma kalau di dalam rumah, di indoor, kebanyakan janda bolong itu kurang sinar matahari, ruasnya memanjang, tanamannya jadi kurang sehat. Jadi itu adalah kesalahan yang keempat, kurang cahaya matahari. Kesalahan yang kelima saat kita memelihara janda bolong itu adalah kekecilan pot. Di depan saya ada 4 ya, ada 4 tanaman. Di sini yang 2 kebetulan sudah potnya seukuran ya, seukuran dengan tanamannya. Jadi tanaman agak besar, pot juga menyesuaikan. Namun di sini ini contoh yang tidak bagus juga. Saya sengaja sedikit lihatkan ya. Di sini tanamannya sudah lumayan ini udah 1 meter lebih ya. 1 meter lebih, namun potnya masih kekecilan. Di sini tidak begitu tidak begitu bagus. Jadi harus saya sarankan adalah kita ganti. Harus ganti pot yang lebih besar. Oke, di sini tanah media tanam juga sudah saatnya diganti. Terus akar juga sudah mulai penuh ya, kelihatan seperti ini. Ini harus segera diganti. Jadi teman-teman atau bunda coba dilihat tanamannya apakah sesuai dengan potnya. Bila kekecilan biasanya pertumbuhannya kurang begitu bagus atau kurang begitu normal. Jadi harus diganti dengan pot yang lebih besar. Kesalahan yang kelima, pot kekecilan, jadi harus diganti dengan yang lebih besar. Kita bahas kesalahan yang keenam, itu ada hubungannya dengan media tanam, yakni pemupukan. Oke, kesalahan yang dilakukan itu overdosis dalam pemupukan. Kalau untuk tanaman janda bolong sebenarnya kan tidak begitu suka pupuk yang ekstrim lah. Dia cuma biasa saja, mungkin pupuk gandasil juga bisa, POJ boleh, kompos juga mau, pupuk kandang siap. Cuman hindari pupuk-pupuk yang beroverdosis. Biasanya pupuk-pupuk kimia seperti NPK, mungkin seperti itu bisa digunakan, cuman dengan dosis yang rendah. Yang saya maksud adalah jangan overdosis penggunaannya. Kalau terlalu overdosis nanti daunnya bisa menguning dan mati. Itu karena ada aktivitas ya seperti kimiawinya. Jadi tidak bisa kita kasih pupuk yang overdosis. Di tempat saya yang pasti media tanamnya sudah harus dengan pupuk ya. Saya menggunakan kompos di sini, kompos daun bambu atau bisa kompos pakai kompos yang lainnya. Dan sekam mentah yang sudah terfermentasi itu insya Allah sudah cukup. Tinggal kita perawatannya saja, tinggal kita kasih pupuk kayak gandasil ataupun NPK yang kita anjurkan dengan dosis yang rendah. Jadi pupuk yang terlalu overdosis itu tidak kita sarankan untuk janda bolong. Kesalahan yang 7 tentang perawatan janda bolong itu adalah hama. Biasanya kalau untuk tanaman-tanaman seperti ini kan dia agak sedikit tahan ya dengan hama. Namun beberapa kasus hama itu kadang kalau kita lihat masih sedikit hamanya, mengobatnya besok saja. Ini adalah satu contoh di depan saya. Ini ada sedikit yang kemarin kena hama ya. Ini kayak laba-laba berwarna oranye. Saya terlambat memberikan obat. Di situ pucuknya melepuh semuanya, termasuk ini bersamaan. Jadi pucuk melepuh, akhirnya pucuknya tidak sehat. Kemarin sudah saya sempat insektisida dan alhamdulillah atasnya sudah mulai normal lagi. Jadi kesalahan yang selanjutnya yang ketujuh adalah kita telat dalam memberikan obat untuk hama. Kalaupun tanaman sehat itu nggak ada masalah. Cuma kalau untuk yang ada hama-hama harus segera kita tandangi ya. Paling tidak kalau untuk ada hama-hama yang mungkin tidak banyak, kita bisa semprotkan dengan mama lemon atau sunlight yang khusus sayur dan buah. Itu bisa untuk menghalau. Ataupun rebusan rendaman tembakau. Itu untuk pencegahan juga bisa. Jadi kalau untuk hama jangan kita biarkan.
banyak ya, jadi harus kita sering-sering lihat. Bila ada hama harus segera kita bersihkan atau harus kita tanggulangi dengan insektisida. Kesalahan yang ke-8 itu ada hubungannya dengan turus, yakni kita salah dalam pemberian turus. Di depan saya ada 3 pot yang sudah saya pasangi turus ya. Ada yang kecil sudah saya pasangi turus, yang besar juga ada seperti ini. Kesalahan yang saya maksud adalah yang seperti ini. Jadi turus itu kurang tinggi, tidak menyesuaikan dengan panjang tanamannya. Biasanya seperti ini, nanti tanaman pucuknya ini akan mengecil ya. Tidak akan besar, tidak akan kompak lagi, tapi daunnya agak sedikit mengecil. Kenapa? Dia tidak punya pegangan. Jadi harusnya kalau sudah saatnya seperti ini, turus harusnya kita naikkan atau kita ganti dengan turus yang lebih besar. Jadi turus sangat berpengaruh pada pertumbuhan janda bolong. Jangan terlambat memberikan turus dan jangan sampai kurang dalam pemberian turus panjangnya. Ini kurang panjang ya. Jadi ini kesalahan saya juga. Harusnya sudah saya sambung atau saya cacah. Sambung dengan turus atau malah saya perbanyak sekalian. Oke, itu adalah kesalahan yang ke-8, yakni turus tidak sesuai dengan perkembangan janda bolong. Oke, mungkin itu aja sedikit 8 kesalahan janda bolong perawatannya. Teman-teman bisa sharing nanti. Kalau yang ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke, akan saya jawab. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.